Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk sama-sama melanjutkan pembahasan setelah tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta kenikmatan yang tiada henti terus mengalir kepada kita semua, hingga kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan atau mengizinkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang mudah-mudahan setiap aktivitas yang dilakukan bisa bermanfaat, mendatangkan kebaikan, serta menurunkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Para hadirin sekalian, juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan terkait matan Tuhfatul Atfal dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, yang kita masih mengacu kepada syarah yang disusun oleh Al-Ustaz Rahman Fadali hafizahullahu warahmahu. Pertemuan yang lalu membahas atau menghabiskan bab pembahasan pertama daripada inti dalam matan ini, bab hukum nun sukun dan tanwin, ya. Maka yang kedua atau berikutnya pembahasan yang sesuai dengan urutannya adalah hukum mim dan nun yang bertasydid, ya. Ahkamul mim wan nun musyaddadatain, ya. Taib. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4, ya. Nah, jadi bisa dipetakan sebetulnya. Jika kita sebuah tips saja, ya, mungkin ketika kita ingin memahami sebuah matan, ya, jadi bisa modelnya itu bikin kerangka, ya, pembahasan intinya apa saja, ya. Pembahasan inti dalam matan itu apa saja, lihat bab-babnya, ya. Bab ini yang dibahas apa saja, poin-poinnya apa saja, itu bikin kerangka biar supaya kita secara umum memahami apa yang dibahas di dalam matan, ya. Salah satunya juga tentu saja tidak terkecuali di matan Tuhfatul Atfal, ya. Di sini yang pertama misalnya beberapa bait pertama ini membahas tentang muqaddimah, ya. Beberapa bait kedua kemudian baru bahas satu bab atau bab pertama pembahasan inti dari yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Kemudian dan seterusnya, ya, sampai akhir ada khatimah atau ikhtitam, ya.
maka itu biar supaya kita memahami lebih mudah ya isi daripada mat ya. Maka atau bab sebelumnya kita membahas tentang hukum nun sukun ya. Hukum nun sukun kita ketahui ada 4, ada izhar, idgham ya, kemudian iqlab dan ikhfa ya. Ternyata dalam pembahasan ini dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya dengan rincian-rincian yang ada, definisinya apa saja, izhar itu definisinya apa saja. Kalau dikatakan hukum izhar ini adalah pada nun sukun tanwin, saja nun sukun disebut izhar, hurufnya ada berapa dan seterusnya ya. Nah, itu cara merinci ya, agar supaya kemudian minimal umum ya, secara suatu bait dalam matan tersebut. Nah, ya kita berpindah kepada hukum berikutnya yang kedua, bisa dikatakan bab kedua yang dibahas di dalam matan adalah hukum nun dan mim atau mim dan nun bertasydid. Hukum mim dan nun bertasydid ya. Bunyi baitnya wa ghunna miman thumma nunan wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Dan gunnahkanlah ya, panjangkan dalam kurung di situ, panjangkanlah gunnah ketika atau pada huruf mim dan nun yang bertasydid ya. Dan namailah keduanya dengan huruf gunnah. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Dan gunnahkanlah, gunna di sini sebetulnya adalah fi'il amr ya. Fi'il amr, kata perintah. Gunna maksudnya adalah gunnahkanlah ya. Kemudian perlu dirinci lagi, gunna fi'il amr di sini bukan hanya menghadirkan sifat gunnah saja, tapi yang dimaksud adalah gunnah yang dipanjangkan ya. Baik. Wa gunna, gunnahkanlah miman, huruf mim thumma nunan ya. Thumma nunan, huruf mim dan huruf nun. Syuddida, ketika keduanya bertanda tasydid ya. Ketika keduanya bertanda tasydid. Wasammi kullan ya. Dan namailah ya, sebutlah kullan, keduanya maksudnya, harfa ghunnatin bada. Sebutlah kedua huruf tersebut yaitu mim dan nun sebagai huruf gunnah ya. Taib, itulah kurang lebih makna daripada bait yang tertulis ya. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Baik, kita coba bahas yang ada di dalam kitab, syarah di dalam kitab. Makna kata ya, tadi disebutkan kullan, di sini yang dibahas adalah kullan masing-masing ya, maksudnya adalah kedua huruf ya, mim dan nun ya. Kedua huruf tersebut kullan. Di sini kedua huruf yang dimaksud. Bada ya, bada itu nampak ya, atau sudah ditetapkan boleh ya, atau nampak di sini dikatakan. Nah, pada intinya ya, dalam bait ini disebutkan wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Bait ke-17 ini menjelaskan kepada kita semua tentang hukum mim dan nun yang bertasydid, yang bertanda tasydid ya. Keduanya adalah huruf gunnah ya, yang wajib dibaca gunnah dengan tempo yang dipanjangkan ya, baik saat kondisi wasal ataupun dalam kondisi waqaf. Taib. Intinya pada bait ke-17 ini muallif sang penyusun menjelaskan tentang hukum daripada huruf mim dan nun yang bertasydid ya. Hukum daripada huruf nun dan mim yang bertasydid ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa huruf nun dan mim bagaimanapun kondisinya, apapun tanda bacanya ya, apapun tanda bacanya pasti disertai dengan gunnah. Pasti disertai dengan gunnah. Tapi setiap
setiap huruf mim dan nun ini memiliki tanda baca yang berbeda, begitupun juga dengan kadar gunnahnya atau kondisinya berbeda, maka bisa jadi kadar gunnahnya pun berbeda, ya. Adapun yang dimaksudkan di dalam bait ini adalah ketika huruf mimnya bertasydid, ya. Maka ada pembahasan tersendiri, yaitu ketika huruf nun dan mim bertanda tasydid atau bertasydid, maka digunnahkan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan, ya. Tempo gunnah yang dipanjangkan, ya. Bahkan disebut gunnah yang paling sempurna, kadar gunnah yang paling sempurna, akmal ma takun fil gunnah. Kadar gunnah yang paling sempurna adalah ketika huruf mim dan nun bertasydid, ya. Taib, berkata Syekh Sulaiman atau Syekh Uthman, ya, Sulaiman Murad dalam Salsabilus Syafi, ya, beliau menyatakan, menekankan tentang hal tersebut, in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna, ya, ka'atammahunna. Taib. Ini menjelaskan atau menekankan kepada kita semua sama sebetulnya secara makna, ya, dengan bait syair dalam Tuhfatul Atfal, ya. In syuddidat nunun wa mimun gunna, jika seandainya bertasydid huruf mim dan nun, ya, gunna, ya, maka keduanya harus digunnahkan dengan kadar gunnah yang panjang. Bahkan ditekankan waslan wa waqfan ka'atammahunna, ya. Bahkan dalam kondisi wasal ataupun waqaf, ya. Seperti atammahunna, ya, fa atammahunna dalam kata atammahunna, ya. Taib. Maka di sini ditekankan, ya, ada penekanan bahwa ketika huruf nun dan mim itu bertasydid, baik dalam kondisi wasal ataupun waqaf. Nah, ini cukup sering kita jumpai, ya. Santri sering kita tekankan masalah ini, ya. Jadi coba perhatikan ketika kondisinya secara khusus dalam kondisi waqaf, ya. Kalau dalam kondisi wasal ini sudah sering, sangat-sangat sering. Tapi dalam kondisi waqaf, ya, dalam kondisi waqaf ini yang mungkin jarang dilewati, ya, jarang terbaca sehingga kadang lupa, ya. Perlu diingatkan lagi, ya. Tidak hanya santri sebetulnya, ya. Jadi semuanya, ya, kadang entah karena memang belum mengetahui, ya, kadang juga lupa, kadang enggak paham juga, ya. Entah yang mana alasannya, maka perlu terus untuk diingatkan. Di sini Syekh Sulaiman Murad, ya, mengambil contoh. Jadi in syuddidat nun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna. Nah, di sini dalam kalimat ini fa'atammahunna, ya, jadi ada dua langsung contoh yang disebutkan dalam kondisi wasal dan dalam kondisi waqaf, ya. Jadi atamma ini yang pertama, ya, dalam kondisi wasal. Kemudian yang kedua adalah hunnanya, ya. Hunna. Jadi ayatnya ada di bawah. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya. Nah, ini dua contoh, ya. Dua contoh penekanan pada huruf yang berharakat gunnah. Fa'atamma, ya, di sini untuk kondisi yang diwasalkan hunna, kata hunna setelahnya ini dalam kondisi waqaf, ya. Nah, maka beliau ingin menekankan tentang bahwa dalam kondisi wasal ataupun waqaf sekalipun ketika huruf nun ataupun mim itu bertasydid, maka perlu tetap untuk mengiringi, ya, huruf mim dan nun tersebut dengan gunnah yang dipanjangkan. Ini sering dan banyak contohnya, ya. Minal gham, ya, itu huruf mim yang bertasydid. Contoh lagi yang cukup sering itu dalam surat Ar-Rahman, ya. Kadang kita mendengar orang baca Ar-Rahman, ya, entah itu di masjid-masjid, ya, yang diistilahkan murattal.
atau di pasar-pasar kadang ya, jadi qari sebagian ya, sebagian, tidak semua, tapi sebagiannya membaca lempeng-lempeng saja ya, begitu saja. Seperti misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, iya memang itu tidak bertasydid, tapi ketika ketemu dengan huruf nun yang berada di akhir ayatnya itu bertasydid ya, seperti dalam ayat yang ke-39 ya, 39 kalau tidak salah ya, 39, kemudian ada juga di ayat 50-an, 50, 56 dan 74. Itu ada 3 tempat yang dimana 3 ayat tersebut adalah ya diakhiri dengan huruf nun yang bertasydid ya, diakhiri dengan huruf nun yang bertasydid. Maka coba diperhatikan ya, fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Itu jan ya, semuanya bertasydid. Itu di ayat ke-39. Ayat yang ke-56 ya, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di sini juga perlu ditekankan ya. Jadi perlu diteliti ketika membaca. Yang terakhir juga sama. Jadi ayat ke-74, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Di situ perlu diperhatikan, tidak sama seperti ayat-ayat yang lainnya dalam surat Ar-Rahman secara khusus. Masih banyak contohnya sebetulnya ya, di surat At-Talaq ada beberapa, kemudian di surat-surat yang lainnya ya. Hanya saja butuh diperhatikan lebih ya, diperhatikan lebih atau lebih fokus saja ketika membaca ya. Kadang memang ketika kita wakaf dalam suatu tempat ya, atau dalam sebuah kata, kita sudah tidak melihat apa kondisi huruf terakhirnya ya, entah itu fathah ataupun kasroh ya, yang penting disukunkan ya, disukunkan itu biasanya. Kalau akhirnya bukan alif biasanya disukunkan ya. Maka ini perlu dilihat, kalau dia huruf nun ataupun mim kemudian bertasydid ya, maka perlu untuk memanjangkan kadar gunnah sesuai dengan kadarnya. Salah satunya adalah tadi ya, atau yang paling baik di sini disebutkan ya, yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Murad ya, sesuai dengan apa yang diinginkan tadi, atau pas sekali poinnya ya. Jadi in syuddidat nunun wa mimun ghunna, ketika huruf nun dan mim itu bertasydid maka digunnahkan dengan kadar gunnah yang dipanjangkan, waslan wa waqfan ka'atammahunna ya, baik dalam kondisi wasal ataupun waqaf, seperti dalam kata atau kalimat fa'atammahunna ya. Ini salah satu contohnya. Banyak lagi contoh-contoh yang disebutkan ya, seperti dalam kitab di sini ya. Dalam kitab penyebutan contoh-contohnya seperti misalnya amma yatasaalun untuk huruf mim. Amma ya. Nah, di sini dipanjangkan kadar gunnahnya. Thumma kalla saya'lamun hammalatal hatab ya, ditahan dulu ya. Baik, untuk huruf mim di sini malikin nas ya, yang paling sempurna mungkin juga salah satu yang cocok untuk berlatih dalam hukum nun yang bertasydid surat An-Nas ya, diakhiri dengan kata An-Nas semua ya, sehingga itu cukup baik untuk melatih kadar gunnah pada huruf nun yang bertasydid. Minal jannah wan nazi'ati gharqa dan seterusnya ya. Masih banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran yang pada intinya perlu untuk diperhatikan dari segi kadar gunnahnya ya, ketika huruf nun dan mim bertasydid. Nah, ada catatan di sini ya. Ini catatan juga sangat-sangat penting dibawakan oleh sang penulis ya, bahwa saat membaca huruf mim dan nun yang bertasydid ya, saat membaca huruf mim dan nun yang bertasydid, hendaklah kita berhati-hati dari memanjangkan huruf sebelumnya yang bukan panjang
sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Murad juga di dalam Salsabilus Syafi, ya, wahdhar lima qablahuma antam duda, ya, hati-hati, ya, dan berhati-hatilah dari memanjangkan huruf sebelum keduanya, ya, huruf yang ada sebelum huruf nun dan mim yang bertasydid tersebut, antam duda, jangan sampai apa, melahirkan atau jangan sampai memanjangkan, ya, memberikannya hak mad, ya, sehingga melahirkan huruf mad, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya innalladzina, ya, innalladzina, ya. Jadi ini apa? Ghummah, thumma. Ini juga kadang terjadi, ya. Ini juga kadang terjadi, maka diperhatikan jangan sampai dipanjangkan, ya. Inna amma thumma, ini thumma nih saya yang cukup sering dengar, ya. Thumma, ini diperhatikan, tidak begitu, ya, tidak seolah ada tambahan huruf mad, tidak, ya, jangan sampai seperti itu, tapi langsung dibaca inna, amma, ghummah, dan seterusnya. Nah, itulah salah satu peringatan, ya, hal yang diperingatkan dalam kondisi huruf nun atau dalam membaca kondisi huruf nun dan mim yang bertasydid, maka jangan sampai kemudian seolah menambah huruf mad sebelum kedua huruf tersebut. Nah, ya, sedikit lagi kita bahas, masih ada pembahasan tentang gunnah, ya, masih ada pembahasan tentang gunnah yang tertulis di dalam kitab. Sedikit lagi, ya. Kalau tadi kita berbicara tentang kadar gunnah yang dipanjangkan ketika huruf nun dan mim itu bertasydid, maka tentu saja perlu kita ketahui maratibul gunan atau tingkatan-tingkatan gunnah. Ya, oke, di sini disebutkan, ya, ada tingkatan gunnah, ya. Atau sebelum ke sana disebutkan di sini definisi daripada gunnah. Gunnah itu apa, ya? Gunnah itu apa sebetulnya? Ternyata di sini katakan gunnah adalah, atau secara definisi, gunnah adalah suara dengung yang keluar dari khayshum, ya, atau rongga hidung yang dimiliki oleh huruf nun dan huruf mim, ya. Nah, jadi suara yang keluar dari hidung, seluruh suara yang keluar dari hidung, ya, disebut dengan suara gunnah, ya, suara dengung, ya, yang keluar dari khayshum. Nah, maka di sini ditekankan yang dimiliki oleh huruf nun dan mim, hanya dimiliki oleh huruf nun dan mim saja, ya, tidak pada huruf yang lainnya, ya. Maka ketika mengucapkan huruf yang lainnya selain daripada huruf nun dan mim, tidak ada yang disertai dengan gunnah atau suara dari hidung. Nah, kemudian di sini juga dikatakan, ya, pembagian gunnah atau maratibul gunan, ya, tingkatan, ya, tingkatan kadar-kadar gunnah. Gunnah dibagi menjadi dua macam, ya, secara umum, ya, secara garis besar gunnah dibagi menjadi dua macam, terbagi menjadi dua macam, yaitu gunnah kamilah atau gunnah yang sempurna, ya, atau yang dipanjangkan, ya, bisa dikatakan disebut dengan gunnah mutawwalah, ya. Ada juga disebut dengan gunnah naqisah, ya, gunnah yang kurang, ya, atau tidak sempurna atau tidak dipanjangkan secara makna. Baik, di sini beliau membawakan, ya, bahwa maratibul gunnah atau tingkatan-tingkatan gunnah itu ada 5, ya. Tadi secara umum, secara garis besarnya terbagi menjadi 2, ya. Terbagi menjadi 2. Nah, 2 garis besar ini nanti dirincikan, ya, rinciannya kurang lebih di sini disebutkan ada 5, ya. Ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah saat bertasydid, ya. Saat bertasydid seperti yang jadi pembahasan kita tadi, ya. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, ya, kadar gunnahnya yang paling sempurna. Tapi saya ingin coba bahas tentang sempurna dan tidak sempurna ini, ya. Jadi
sebagian memaknai bahwa sempurna yang dimaksud adalah kadar gunnah atau bunyi daripada gunnahnya. Ya. Di sini katakan tingkatan pertama adalah ketika mim dan nun yang bertasydid. Kenapa disebut paling sempurna? Karena seluruh suara yang dihasilkan hanya dari hidung saja semuanya. An, khalis min khayshum ya. Sehingga ketika kita tutup hidung ini nggak ada suara yang keluar. Betul-betul sempurna. Hun dan seterusnya. Ya, fa'atam mahun ya. Maka disebut dengan paling sempurna ya. Taib. Karena memang yang dimiliki oleh sifat tersebut ya, sifat gunnah tersebut dimiliki betul-betul secara sempurna oleh huruf mim dan nun ya. Demikian juga ketika disebut sempurna ya, kamilah, tingkatan berikutnya yang di bawahnya adalah ketika huruf nun dan mim diidghamkan, ketika berhukum idgham ya. Ini sebetulnya secara pengucapan sama dengan sebelumnya ya, ketika bertasydid tadi lahum maghfiratun wa ya, lahum maghfiratun wa ya. Di sini tadi katakan sebagai sempurna, ada yang sangat sempurna atau akmal ma takun. Nah, kalau di sini disebutkan tingkatan kedua karena nanti ketika maghfiratun wa masih ada kadar suara yang melewati apa? Mulut di situ. Tungwa ada dari khayshum tentu saja ya, tapi sebagian besar dikatakan ya. Tapi ketika diidghamkan kepada huruf waw dan ya, maka masih ada suara dari mulut juga, tidak sepenuhnya dari hidung. Sehingga tingkatannya lebih bawah daripada yang yang bertasydid ya, yang bertasydid huruf mim dan nun bertasydid itu sempurna suaranya keluar dari hidung. Adapun idgham ya sebagiannya tidak betul-betul sepenuhnya dikeluarkan dari hidung. Demikian juga dengan tingkatan berikutnya ikhfa ya. Nah, ikhfa juga sama ya. Ikhfa juga sama. Kenapa tingkatannya lebih rendah daripada dua sebelumnya ya? Karena suara gunnahnya ya lebih sedikit lagi, maksudnya terbagi lagi dengan suara mulutnya ketika diikhfakan, tidak sempurna, tidak sepenuhnya ya. Dikatakan sempurna, ya sempurna juga, suara gunnahnya sempurna, tapi tidak sepenuhnya dikeluarkan dari khayshum ya. Contoh di sini rusulam mubashshirina wa munzirin ya. Afwan, di sini sebelumnya tingkatan ketiga hukum gunnah, tingkatan gunnah yang ketiga adalah ketika ikhfa ya, ketika ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi dan iqlab. Termasuk di sini iqlab ya. Ini tingkatan gunnah yang ketiga. Rusulam mubashshirina wa munzirina li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul ya. Hujjatun ya. Nah, di sini yang digaris bawahi saja ya. Yang menjadi wajhud dilalah atau menjadi syahidnya adalah yang digaris bawahi saja ya, karena banyak juga gunnah-gunnah di situ ya. Ada rusulam ya, mubasyirin wa linnas juga gunnah ya, tapi yang digaris bawahi saja. Di antaranya juga adalah contoh yang lain tarmihim bi hijarah. Nah, itu tingkatan yang kedua yang termasuk daripada tingkatan gunnah yang kamilah atau sempurna. Adapun tingkatan yang kedua tadi ya, tingkatan berikutnya ya, tingkatan atau macam yang kedua yaitu gunnah naqisah ya. Gunnah naqisah ini juga ada tingkatannya. Tingkatan yang keempat berarti kalau diurutkan. Yaitu gunnah naqisah tadi secara makna adalah kurang sempurna. Naqis itu sempurna ya. Tidak sempurna maksudnya apa? Tidak dipanjangkan kadar gunnahnya. Yaitu ketika berhukum izhar ya, baik izhar halqi, izhar syafawi ataupun izhar secara mutlak ya. Izhar mutlak maka ini dihukumi sebagai izhar naqis ya, tidak sempurna
yaitu ketika dihukumi sebagai hukum izhar, ya, nun sukun ataupun tanwin yang dihukumi sebagai dihukumi izhar, ya. Contohnya an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, di sini diizharkan semua, ya. Maka inilah, ya, kadar yang disebut sebagai urutan yang keempat, ya. Kadar gunnah atau tingkatan gunnah yang keempat disebut sebagai tingkatan yang kurang atau tingkatan yang naqis ketika mim dan nun tersebut bertanda sukun. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Ini semuanya diizharkan. Kemudian yang terakhir adalah tingkatan gunnah yang terakhir adalah ketika huruf nun dan mim itu berharakat, ya. Bahkan ketika berharakat, nun dan mim masih diiringi dengan sifat gunnah tadi, ya. Contohnya seperti walana a'maluna, ya. Walana, lana, na, ni, nu, ya. A'ma, ma, mi, mu, sama, ya. Ketika berharakat sekalipun sifat gunnah masih melekat pada huruf nun dan mim. Taib, inilah tingkatan-tingkatan daripada gunnah, ya, tingkatan-tingkatan daripada gunnah secara umum atau secara garis besar dikatakan sebagai apa? Dibagi menjadi dua, yaitu gunnah yang kamilah, sempurna. Yang kedua disebut dengan gunnah naqisah, ya, yaitu yang tidak sempurna. Adapun rinciannya seperti yang sudah dijelaskan, ada setidaknya 5 tingkatan. Ada yang menyebut juga 4 tingkatan, ya, ada yang menyebut 4 tingkatan, ada yang menyebut 3 tingkatan dan seterusnya, ya. Al-muhim, ya, itu hanya pembagiannya saja. Adapun dari sisi praktek sebetulnya sama saja, ya. Semuanya sama saja. Taib, yang tingkatan terakhir, ya, tingkatan terakhir atau bisa dikatakan di setiap tingkatan, ya. Di setiap tingkatan itu ketika huruf nun dan mim bertasydid, ya, ketika huruf nun dan mim, ya, secara umum, ya, bagaimanapun kondisinya, ya, atau secara khusus dia ketika bertanda sukun ataupun berharakat, ya, sukun dan berharakat. Perlu ditekankan di sini bahwa huruf nun dan mim memiliki sifat, yaitu apa? Gunnah asliyah atau aslul gunnah dikatakan, ya. Aslul gunnah itu gunnah pokok, ya. Inilah yang menyebabkan huruf nun dan mim bagaimanapun kondisinya dia tetap bergunnah, ya, tetap memiliki sifat gunnah, tetap diiringi dengan suara gunnah karena dia memang memiliki aslul gunnah tadi atau gunnah asliyah, yaitu disebut dengan pokok gunnah. Terakhir, ya, terakhir ini sebelum ada yang bertanya nanti, ya. Sebelum ada yang bertanya, berapa sebetulnya kadar gunnah ini, ya? Berapa kadar gunnah ini? Berapa tempo daripada gunnah ini? Ya, tingkatan-tingkatan gunnah ini. Kalau yang tingkatan atau jenis yang kedua, ya, yang naqisah, mungkin ini tidak diperdebatkan, ya, tidak ditanyakan. An'amta alaihim, ini sepakat langsung semuanya sesuai dengan kadar sifat bayiniyah atau tawassutnya, ya. Nah, maka ini biasanya tidak ditanyakan. Yang biasanya ditanyakan apa? Kadar atau tempo gunnah ketika ikhfa, iqlab, atau yang sempurna tadi, ya, yang kamilah, atau ya ketika ditasydidkan. Baik. Di sini sebetulnya, ya, ada khilaf dalam memahami, ya, para ulama juga demikian, ya. Jadi ada khilaf yang difahami secara pemahaman terkait kadar atau tempo gunnah ini, ya, baik dalam ikhfa ataupun dalam idgham atau mim ataupun nun yang bertasydid. Kadarnya adalah 2 harakat, ya. Namun 2 harakat ini 2 harakat apa, ya? Ternyata kalau dikatakan 2 harakat, memang ketika prakteknya tidak sama dengan 2 harakat apa? Mad, ya. Jadi maliki yaumiddin, maliki yaumiddin tidak sama dengan inna, ya. Nah, jadi tidak ada, hampir tidak ada, ya, ulama yang menggunakan kadar sesingkat 2 harakat mad.
Sehingga banyak sekali yang berkesimpulan bahwa dua harakat kadar mad itu tidak sama, ya, tidak dikiaskan dengan dua harakat gunnah. Kalau mau dikatakan gunnah itu dua harakat, maka dua harakat gunnah, ya, bukan dua harakat mad, ya. Nah, maka dua harakat gunnah itu lebih panjang daripada dua harakat mad, ya. Kalau mau dikiaskan dengan kadar mad, ya bisa sampai 3 harakat ataupun lebih, ya, ataupun lebih sedikit, mungkin tidak sampai 4 harakat mad, tapi tentu saja, ya, lebih panjang daripada 2 harakat mad. Bagaimana kita mengetahui kadar mad atau kadar gunnah kita sudah benar atau belum? Satu-satunya cara, ya, untuk mengetahui hal tersebut adalah duduk di hadapan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Ya, karena susah dijelaskan, karena bisa jadi disesuaikan dengan tempo bacaannya. Ya, ini disesuaikan dengan hadar, ya, tahqiq, ya, dan seterusnya. Nah, ini tingkatan-tingkatan ini juga mempengaruhi kadar gunnah itu seberapa, ya. Tidak sama kadar gunnah ketika membaca dengan metode atau dengan tempo tahqiq dengan yang hadar, tidak sama tentu saja, ya, kadarnya. Meskipun sama-sama mim bertasydid, meskipun sama-sama nun bertasydid, tidak sama. Ya, maka ini perlu disesuaikan. Bagaimana cara mengetahuinya? Satu-satunya cara untuk betul-betul mengetahui dan difahami, ya, adalah dengan duduk di hadapan seorang guru yang memiliki kompetensi di bidang ilmu tersebut. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, difahami dengan baik, kemudian bisa diamalkan di setiap kita bertilawah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, nah, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz yang telah memaparkan materi di sesi pertama ini. Demikian ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal karya Ustadz Abdurrahman Fadhali hafizahullah ta'ala, dengan mengangkat tema hukum mim dan nun yang bertasydid. Selanjutnya selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi dengan membaca setoran. Silakan dapat menghubungi 022868662637. Dan untuk para peserta Zoom, silakan antum juga dapat ikut bergabung di sesi interaktif nanti dengan memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja ikhwatal Islam, azanallahu wa iyyakum, kita kembalikan kepada Al-Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, para hadirin dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuki sesi kedua, yaitu sesi tilawah. Ya, seperti biasa, kita akan lanjutkan pembahasan tilawah daripada surat Nuh. Dari surat Nuh ayat atau potongan yang kedua, yaitu di ayat ke-6 mungkin, ya. Ayat ke-6 mungkin sampai 10, ya. Baik, seperti biasa silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin, ya, dimaksimalkan secara bacaannya. Nah, khususnya bagi yang ingin menyetorkan bacaannya ke kita di sini, ya, maka kita harap betul-betul bisa diperhatikan, ya. Betul-betul bisa diperhatikan apa yang disampaikan. Seringkali kita memperingatkan di beberapa titik, ya, terkait tentu saja penekanan dari segi bacaannya. Barangkali di situ seringkali terjadi kesalahan atau kurang tepat, ya, atau bahkan disalahfahami, ya. Maka di sini kita coba untuk tekankan dan jelaskan poin-poin tersebut. Nah, silakan diikuti semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Taib. Di sini ditekankan mungkin 2 poin ya. Kita coba tekankan 2 poin. Yang pertama, yazidhum, ada huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah di antara yang perlu untuk diperhatikan adalah jangan terjadi jeda di situ. Yazidhum, zidhum, enggak ya. Langsung saja dipantulkan kemudian masuk ke huruf berikutnya. Yazidhum du'a, yazidhum ya, jangan seolah terjeda. Yang kedua mungkin adalah yang berada di akhir daripada ayat ya, yang ditutup dengan mad iwad di situ firara. Seringkali kita ingatkan di sini kadarnya hanya 2 harakat saja dan konsistenlah ya. Jadi di sini hampir semuanya ya, hampir semuanya mungkin atau bahkan semua ya. Bahkan semua akhir ayat daripada surat ini diakhiri dengan mad ya, diakhiri dengan mad iwad ya. Maka silahkan diperhatikan konsisten dalam membacanya dengan kadar 2 harakat. Nah, sekali lagi, falam yazidhum du'ai illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Potong. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Baik, di sini perhatikan ya, inni kullama da'awtuhum litaghfira. Ini sering kita ingatkan untuk menyempurnakan harakat fathah ketika setelahnya huruf tebal. Ya. Entah itu yang litaghfira lahum, jangan siap-siap langsung terpengaruh dengan huruf tebal berikutnya. Ya. Ta sempurnakan fathahnya. Litaghfira lahum ya. Kemudian wastaghsyaw sama ya. Wastagh ta taw. Nah, wa asa ya, wa asarru sama. Di sini juga perhatikan ya kesempurnaan harakat fathahnya ya. Baik, sekali lagi. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. Boleh. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
Soib, ini pernah disalahfahami ya oleh sebagian wa asarru wa ya. Jadi ada tasydid di situ, tapi tasydidnya di huruf ra. Asarru, sarru, bukan di wawunya ya. Jadi di situ huruf mad bertemu dengan huruf waw ya. Kalau secara idgham mungkin iya masuk-masuk saja. Tapi di situ adalah wawul mad ya, bukan waw sukun yang kemudian diidghamkan, tidak ya. Dia jadi huruf mad sehingga di sini tidak diidghamkan, tapi dimadkan. Wa asarru wastakbaru ya, bukan wa asarru wa. Enggak ya. Baik, di sini kadang ya kita jumpai, atau saya secara pribadi pernah jumpai seperti itu, maka mungkin perlu diluruskan. Nah, kemudian diperhatikan ya untuk ayat ini sekali lagi ya, tadi terlewat ada huruf atau dikata kalimat wastaghsyaw thiyabahum. Nah, di sini kadang kalau baru ngafal atau baru baca surat ini lumayan ya terkecoh sin shin tha. Nah, yang mana shin, yang mana sin, yang mana tha ya. Malah ada yang huruf shad ya. Huruf shadnya masih jauh, nggak tahu dari mana ya. Nah, bingung, semuanya S aja biar enggak begitu ya. Silahkan diperhatikan, dilihat urutannya ya. Sin dulu, kemudian shin, kemudian tha ya. Shadnya masih jauh ya. Shadnya masih jauh. Nah, sekali lagi ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. ثم إني دعوتهم جهارا. Nah, di sini tadi yang kita ingatkan juga ya. Thumma, jangan thumma in enggak ya. Nah, ini sering terjadi. Khususnya yang ngantuk-ngantuk kadang begitu ya. Yang storenya lagi ngantuk-ngantuk kadang begitu ya. Nah, ini diperhatikan ya, kita ingatkan. Baik. Lanjut. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Baik, di sini sin ya, jangan sampai jadi shad. Wa asra ya, sering terpengaruh tadi sama, terpengaruh dengan huruf tebal. Ya, jangan ikut menjadi tebal. Di sini huruf sin ya, memang bedanya dengan huruf shad tebal tipisnya saja. Kalau sin jadi tebal jadi huruf shad. Jadilah huruf shad ya. Maka diperhatikan pengucapan sinnya. Asrartu lahum isra. Nah, sekali lagi maksimalkan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تغفر تغفر, jangan to ya, jangan jadi تغفر. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Taib, 5 ayat ini dulu ya. Kita coba baca sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan dimaksimalkan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Baik, demikian kurang lebih ya sesi daripada tilawah ini. Kami tunggu di sini ya bagi yang ingin menyetorkan bacaannya. Wassalamualaikum. Baik, nah Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silakan kami informasikan kembali bagi yang ingin berpartisipasi melalui telepon dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kesempatan untuk peserta yang hadir di studio. Nah. Silakan Kakak Fikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Wa asarru, agak masuk ke ro-nya, agak tekan sedikit lagi. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Asrartu. Jangan sampai memantul ya. Terlihat memantul sinnya. Nah, ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. nah, sant. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami undang kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan, ada Abdul Hadi Muslim. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Sarru. وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Tayyib, la bas. Ya, sudah cukup baik, Pak. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abdul Hadi Muslim. Selanjutnya kami undang kembali bagi yang ingin berpartisipasi dengan menyetorkan bacaannya dapat menghubungi 02286862637. Untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang ada di studio terlebih dahulu. Nah, Telepon ya. ada telepon. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam, silahkan. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Farid di Tembilahan Riau. Dengan siapa? Abu Farid. Dengan Abu Farid di Riau. Nah. Ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Ini suara kita yang
kurang besar kayaknya, agak kecil. Baik, coba agak dekat lagi Pak, handphonenya. Nah, sudah ditempel di Depan loh. Ini punya kita ini yang agak kurang keras. Baik, lanjut saja. Baik, diulangi. Diulangi. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Diulangi Afwan. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, ada dua Afwan. Sini catatan ya. Du'a ya, pakai ain. Du'ai ya. Ya sudah kencang ini. Falam yazidhum du'ai illa firara. Baik. Kemudian coba perhatikan firara, ro ya, ro di sini 2 harakat ya. Kemudian di akhirnya ya, jangan ditutup dengan merapatkan kedua pita suara, tapi biarkan dia habis suaranya begitu saja. Jangan ro, nah seolah ro ya, tidak, tapi ro, nah biarkan begitu. Nah, coba sekali lagi. Falam yazidhum du'ai illa firara. Ya, 2 harakat saja Pak, agak kepanjangan ya. Nah. Ro. Nah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tamam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'awtuhum jihara. Afwan, diulangi. Summa inni da'awtuhum jihara. Iya, gunnah pada nunnya agak panjang sedikit ya. Summa inni. Gunnah pada nunnya dipanjangkan sedikit ya, sama seperti summa. Summa inni. Nah, inni-nya tadi agak singkat ya, coba dipanjangkan lagi. Nah. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'lamtu lahum wasrartu lahum israra. Ya, diulangi lagi yang teliti. Summa inni a'lantu. Dijelaskan hamzah dengan ainnya. Nah. Summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Ya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Coba lihat. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Firu ya. Firu dipanjangkan. Nah, 2 harakat saja. Baik. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Baik, ya Masya Allah. Ya sudah cukup baik. Barakallah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Abu Farid di Riau. Selanjutnya silahkan kami informasikan kembali bagi yang ingin menyatakan bacaannya dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Nah, ada Abu Salman. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. Ya, afwan Abu Salman ya. Coba ro-nya sudah bagus ya, getaran dan lainnya ketebalan. Tinggal coba diperhatikan huruf ro di sini ya, bukan betul-betul o bunyinya ya. Tapi fathah yang ditebalkan ya. Fathah yang ditebalkan. Jadi tidak betul-betul ro ya, tidak bulat betul-betul o ya. Tapi ro fathah yang ditebalkan. Nah, coba sekali lagi diulangi ayatnya. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Baik, ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik. Barakallah. Ya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Abu Salman yang sudah berpartisipasi melalui Zoom. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta di studio. Nah, silakan berikutnya Kakak Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diulangi ta'awudnya. A'udzu billahi bukan dzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لا بأس. نعم. baik, nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami informasikan kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi melalui line telepon dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta yang ada di studio. Nah. Ya, silakan dibaca Kakak Rizky.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Coba perhatikan mad jaiznya yang konsisten. Di kadar berapa? Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Is pakai sin dua-duanya. Asrartu lahum is. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Diulangi, faqultu astaghfiru. alirkan. Taghfiru. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, Baik, nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Baik, sebelum kita tutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz. Nah. baik, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, setelah beberapa hal yang disampaikan, ya sebetulnya yang cukup penting daripada apa yang harus diperhatikan dari kajian kita di sini adalah di closing ini, ya. Di closing ini sering kita ingatkan, ya, bahkan bisa jadi pesan terakhir sebelum kajian ditutup itu, ya, biasanya yang paling melekat, ya, paling melekat. Jadi apa yang sudah disampaikan itu betul-betul diharapkan bisa dipraktekkan. Itu yang paling penting, ya, itu yang paling penting. Seperti yang sering juga kita ingatkan bahwa apa yang sudah disampaikan, kalau kita hadiri kajian, ya, misalnya kajian apapun sebetulnya, kajian apapun, kemudian kita hadiri, kita berusaha fahami, ya, kita berusaha fahami, semua itu bisa jadi percuma, ya, ketika kemudian tidak ada yang dipraktekkan, ya, sehingga sering diingatkan juga bahwa sebelum kita ikuti kajian, ya, alangkah baiknya dan sangat-sangat ditekankan untuk berazam, ya, berazam, bertekad bahwa apa yang didapatkan, pelajaran yang difahami, apalagi kemudian dicontohkan, apalagi kemudian mencoba untuk mempraktekkan, ya, ketika kajian tersebut, maka dia harusnya bertekad untuk betul-betul menerapkan, ya, betul-betul menerapkan apa yang sudah disampaikan. Ya, setelah betul-betul berusaha, setelah dia betul-betul bertekad, maka biasanya nanti ya akan terbawa karena sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakannya, sehingga suatu kesempatan ketika dia lakukan tilawah, misalnya dalam konteks ini adalah tilawatul Quran, maka mudah-mudahan betul-betul terpraktekkan, ya. Jadi sebelum datang ke kajian atau sebelum dimulainya kajian memang perlu adanya tekad, ya, perlu adanya niat, menghadirkan hati, ya, bertujuan bahwa dia akan atau berusaha untuk mempraktekannya nanti, ya,
untuk mempraktekkan apa yang disampaikan sehingga ilmu tersebut akan betul-betul menerap ya, melekat ketika dia melakukan atau ketika dia melakukan tilawah tadi. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kita berharap, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lakukan di pagi hari ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah kecintaan, menambah keilmuan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Tahsin Talaqi Al-Quran.